Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Nursa Fitri dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian sedekah. Pengertian sedekah secara harfiah. Sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya benar. Sedekah adalah pemberian atau perlakuan dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya, sebagai bentuk kebajikan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hukum dari sedekah. Hukum sedekah menurut Islam adalah para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Sedekah dalam pengertian bukan zakat sangat dianjurkan dalam Islam dan sangat baik dilakukan tiap saat. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang bertaubat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Itulah materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Iin Lestari. Materi selanjutnya yaitu anjuran-anjuran dalam bersedekah. Pertama, ikhlas dalam bersedekah. Yang kedua, memulai dari yang terdekat. Yang ketiga, bersedekah dengan harta yang halal. Yang keempat, bersedekah semampunya. Pengertian sholat tatawu atau sholat sunnah. Sholat tatawu disebut sholat nafilah atau nawafil, atau yang lebih populer sering disebut sholat sunnah. Sholat tatawu ini bila dijadikan amalan yang berkesenambungan atau kontinu akan membawa manfaat yang besar. Manfaat besar sekali dalam membangun kepribadian muslim yang muhsin. Salat tatawu adalah semua salat yang disyaratkan dalam agama Islam selain salat wajib 5 waktu, baik hukumnya wajib ataupun sunnah atau anjurannya. Itulah hasil materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan saudari Sidas Midar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sholat tatawu atau sholat sunnah, yaitu 1. Sholat sesudah wudhu. Nah, sholat sesudah wudhu disunnahkan melakukan sholat dengan jumlah rakaat yang tidak dibatasi. Bisa saja dikerjakan dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ataupun 8 rakaat. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari ayat 444 dan Muslim ayat 714. Kemudian salat ketiga yaitu salat rawatib. Nah, salat rawatib ialah salat sunnah yang menyertai salat fardu, baik yang dilaksanakan sebelum salat fardu ataupun yang terkenal dengan sebutan sunnah qabliyah, maupun yang dilaksanakan sesudah sholat fardu atau juga disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian sholat yang keempat yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini juga dapat disebut sholat lail, sholat malam, qiyamul lail, dan khusus bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih atau Qiyamul Ramadan. Ia juga dinamakan dengan salat witir karena salat malam ini akan berangkai dan akan berakhir pada salat witir, yaitu salat yang rakaatnya gasal.
Nah, salat tahajud adalah salat sunnah yang mengandung fadilah atau keutamaan yang bukan main banyaknya, sebagaimana ditunjukkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan dari sebagian malam itu digunakanlah untuk bertahajud sebagai salat sunnah bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Kemudian salat yang kelima yaitu salat duha. Nah, salat duha ini termasuk salat sunnah yang sangat ditekankan untuk diamalkan serta menjadi salah satu di antara 3 pesan wasiat Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang 3 perkara. Pertama, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Kedua, 2 rakaat salat duha. Dan ketiga, agar saya salat witir sebelum tidur malam. Kemudian, salat yang keenam yaitu salat safar. Nah, ditunjukkan oleh Rasulullah bagi setiap muslim yang akan melakukan perjalanan jauh disunnahkan melakukan salat 2 rakaat sewaktu akan keluar dari rumah. Demikian pula kalau sudah tiba kembali dari perjalanan jauh, maka disunnahkan pula melakukan salat 2 rakaat. Kemudian salat yang ketujuh yaitu salat istihara. Nah, salat ini dianjurkan bagi setiap orang yang menghadapi berbagai persoalan hidup yang sangat problematik atau hendak mengerjakan urusan penting, lalu mereka memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik untuk mereka. Kemudian salat ke-8 yaitu salat Id-Ain atau salat 2 hari raya. Saya kira itu ditauji. Kemudian salat selanjutnya yaitu salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, agama Islam menuntunkan pada umatnya agar sewaktu menjumpai peristiwa gerhana hendaklah melakukan salat sunnah 2 rakaat semata-mata karena Allah. Apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, dianjurkan berseteru dengan ucapan as-salatu jami'ah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya, tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diseru as-salatu jami'ah. Kemudian salat istiqah. Dan selanjutnya itu salat antara 2 azan. Di mana salat antara 2 azan ini di antara salat tatawu yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan adalah azan dan iqamah. Dalam satu riwayat diterangkan dari Abdullah bin Muqal al-Muzanni, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara 2 azan dan iqamah adalah salat diulanginya sampai 3 kali bagi siapapun yang menghendakinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, adapun keutamaan salat tatawu yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal ibadah manusia yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan pada hari kiamat adalah salat wajib 5 waktu. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Periksalah salat 5 waktu yang telah dikerjakan hambaku. Apakah dia telah sempurna atau ada yang kurang dalam salat? Allah berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku kekurangan salat wajib 5 waktu dengan salat tatawu. Kemudian amal-amal ibadah lainnya akan diperhitungkan seperti itu. Sekian materi dari saya. Itulah pemaparan dari kelompok 6. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.